Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun dan kapanpun teman-teman menonton video kali ini. Perkenalkan saya Bayu dari KPPN Sekayu dan selamat datang di Skypedia episode ketiga. Di video kali ini kita akan membahas terkait penyaluran lembur PPNPN atau para pegawai non-pegawai negeri. Kita akan membahas terkait kebijakan atau ketentuan umumnya bagaimana, ya. Lalu kita akan membahas terkait teknis pengajuannya. Nah, kita mulai dari ketentuannya dulu nih, ya. Kapan sih kita bisa mengakui seorang pegawai itu lembur? Yaitu saat ia bekerja di luar jam kerjanya yang tertuang di SPK atau kontrak atau perikatan kerjanya. Misal di kantor KPPN Sekayu, Satpam, itu jam kerjanya jam 7 pagi sampai 17.30. Jadi kalau pegawai tersebut lembur sampai 20.00 atau jam 8 malam, ya dia bisa diakuin sebagai lembur. Selisihnya dari setengah 6 tadi sampai jam 8 malam. Dengan catatan, jam lembur hanya bisa diakui 1 jam utuh. Jadi nggak bisa tuh 1,5 jam, 3,5 jam, nggak bisa. Dia 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Jadi 1 jam utuh, nggak bisa setengah jam. Ya. Lalu berapa banyak jam lembur yang bisa diakui? Nah, kalau kami di KPPN Sekayu menyamakan perlakuannya sama dengan PNS, di mana pada hari kerja mereka maksimal melakukan jam lembur sebanyak 3 jam lembur. Pada weekend sebanyak 4 jam lembur. Dan setiap 2 jam lemburnya mereka akan dapat 1 kali uang makan lembur. Gitu ya. Dan akumulasi dalam seminggu mereka dapat maksimal 14 jam lembur ya dalam akumulasi dalam seminggunya. Nah, terus berapa sih nilai rupiahnya? Nah, ini tergantung dari masing-masing kantor. Tergantung dengan keadaan dipanya dan tergantung dengan SBM-nya ya. Ada di SBM, silakan teman-teman cari, bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Di kantor kami sendiri itu pada hari kerja 13.000 dan pada hari Sabtu Minggu maksimal 200% dari SBM. Maksimalnya kami bisa membayar mereka pada hari libur itu sebesar 26.000 setiap jam. Nah, itu maksimalnya ya. Kalau mau dibayar di bawah itu boleh ya, karena ini ketentuan maksimal. Terus untuk uang makan lembur itu kami membayarkan 30.000. Tentu saja kita harus melihat SBM-nya dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya kita membahas terkait teknis. Nah, di sini izinkan saya men-share screen terkait dokumen apa saja yang dibutuhkan. Di sini terdapat 4 dokumen yang dibutuhkan. Pertama, kita mulai dari SPKL atau Surat Perintah Kerja Lembur PPNPN yang ditandatangani oleh PPK. Jangan lupa tanda tangan dan cap. Dan pastikan tanggal bulannya itu di awal hari kerja pertama atau hari kerja awal ya, sebelum ada yang lembur. Misal, pegawai A lembur tanggal 3 Agustus. Ya, SPK-nya maksimal dibuat tanggal 3 Agustus. Kalau tanggal 4 nggak bisa. Jadi, mereka harus ada perintah kerja dulu untuk lembur, baru mereka lembur. Jadi, kalau di KPPN Sekayu, kami menyarankan untuk dibuat di hari kerja pertama bulan berkenaan. Dalam hal ini contohnya di kantor kami tanggal 1 Agustus 2023. Selanjutnya ada SPTPL atau Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Lembur. Ini dibuat di akhir. Jadi tadi ada perintah, nah ini ada pertanggungjawabannya di akhir. Kira-kira mereka tuh ngapain aja sih? Nah, ini di deskripsi dirinci perharinya. Isinya nomor, nama atau NIP, jabatan, jumlah kerja lembur, uang uraian pekerjaan lembur dan ditandatangani oleh Kepala Subak Umum atau pejabat yang berwenang ya, bagian kepegawaian atau PPABP ya terserah. Intinya ada pejabat yang berwenang tanda tangan dan cap di sana. Lalu bukti yang terakhir adalah daftar absen. Daftar absen ini dasar kita untuk membayarkan. Kalau nggak ada absen, mohon maaf, meskipun pada saat itu dia lembur, nggak bisa dibayar karena nggak ada dasarnya. Selanjutnya, setelah kita mencocokkan antara ketiga dokumen ini, SPKL, SPTPL, dan daftar absen, kita akan membuat DPP atau daftar pembayaran. Nah, daftar pembayaran ini dapat dibuat di aplikasi gaji web, ke Google Chrome atau browser apapun ya yang